Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Hai teman-teman semua, gimana? Suaranya masih kecil nggak atau gimana? Iqbal Dede Putra, bang gue lagi hancur. Waduh, baru juga mulai nih. Lagi hancur, waduh, banyak banget yang hancur. Emang kenapa sih? Coba cerita-cerita. Kenapa? Emang sehancur apa sih dan kenapa gitu? Udah aman bang suaranya. Oke, terima kasih. Biarkan cinta ini tetap dalam diam, tapi berisik di doa. Mantap. Nah gitu dong, harus optimis. Bang lagi hopeless sama skripsi. Doain bareng-bareng ya, gue cepet kelar dan dipermudah jalannya. Amin. Buat teman-teman yang lagi berjuang, entah itu nulis skripsi kayak kayak Arif Putri, atau yang lagi berjuang mencari pekerjaan, karena katanya belakangan susah banget nyari kerjaan ya. Semoga dapat jawabannya lah ya dalam waktu singkat. Amin. Kevin, aku pacaran 8 tahun mau dilamar di London, gak jadi bang. Oh iya Kevin, aku juga udah baca tuh ininya kamu tuh DM kacau banget asli ya. Kevin mau cerita gak nih? Ya jadi melo. ya gitulah, namanya juga YTD ya, tempat bermelo-melo ria. Mulai serak, suara baru mulai juga udah serak suaranya. Dam, selagi masih ada senyum ibu di dunia, aman bang. Betul banget, setuju gak? Ali Sidarta, bang Pak Prabowo jadi balik sama Bud. Gue nggak tahu bro, nggak tahu. Gue nggak ngikutin politik asli, nggak ngikutin gue. Gue dapat kabar calon gue main gila bang, sedangkan gue lagi kerja di luar negeri bang, hancur banget. Wah ini sama kayak Kevin. Jadi Vin, gue sorry, boleh spill nggak sedikit yang udah lu DM? Walaupun jujur gue pengen tahu lebih lanjut sebenarnya, tapi teman-teman, jadi adalah salah satu dari sahabat YTD yang kirim DM, tuh bener kan? Yang bilang jadi pacarnya udah 8 tahun, dan Kevin ini harus sekolah ke luar negeri, lebih tepatnya ke London. Bentar, gue coba bacain dulu ya, gue buka dulu WA-nya, karena ini menjadi pembicaraan yang heboh banget di grup YTD tadi. Jadi ini grup internal YTD. Bentar, kita bacain dulu ya. Oke, gue bacain. 8 tahun pacaran, rumah udah saya beli. Tuh, saya emang harus berangkat sekolah di London karena permintaan perusahaan pertambangan di Indonesia. Kemarin, dia harusnya ke London tanggal 12 Oktober karena mau saya propose tanggal 14 Oktober di Menara Eiffel. Tiba-tiba, saya dapat kabar 17 Oktober dari istri dari suami yang melakukan hubungan terlarang sama mantan saya ini. Bahkan buktinya lengkap. Gua asli gak bisa berkomentar yang gimana-gimana ya. Gue cuma bilang FAK doang. Karena ya gak kebayang gitu, lu udah segitu berjuangnya dan ternyata masih yang dikhianatin. Mau dipropose di Eiffel, Menara Eiffel ya. Ya, ku Eiffel. Atau dianya emang evil. Parah banget bang, hancur dapat kabar begini. Tuh Kevin, aku kuliah di Imperial College London.
Eksi Moha, halo Moha, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Moha, gimana Moha? Aman dan lancar lah ya. Iqbal lah hampir sama bang ceritanya sama gua. Aduh, lebih plot twistnya aku yang masukin dia kerja. Aduh, ini kayak udah bukan kacang lupa kulitnya lagi ya, tapi emang udah buajingan. Jadi ini juga mengungkapkan bahwa yang bilang nanti jadi kontroversi lagi, nggak usah deh. Usi GM, capek banget tapi harus tetap waras demi anak, takut gagal. Bener Usi. Emang capek banget, tapi tetap ada orang-orang tersayang yang harus kita bahagiakan, dan karena itu menjadi tanggung jawab kita, salah satunya anak, orang tua, nggak apa-apa. Nanti segala lelah mau menjadi lilah. Cerita aku lebih dari cerita Dilan Milia. Sebenarnya Kevin, gue pengen ngajak lu ngobrol sih sebenarnya sih, tapi berharapnya sih kayak private dulu gitu loh. Moha, alhamdulillah sehat bang, dan lama nggak video call malam-malam di grup. Iya benar. Oh ya teman-teman, jadi YTD itu punya grup Telegram, ada linknya di bio, langsung diklik aja, join di sana. Jadi kalian bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Nah salah satunya yang aktif tuh Moha. Bisa ngobrol, bisa kenalan, bisa curhat. Bahkan kemarin yang nikah ikut KKJN itu ketemunya juga di grup Telegram. Wiwi Sri Asih, buat Kevin gak apa-apa kamu hancur sekarang daripada nanti pas sudah ngelamar taunya itu Tuhan saya taunya pas sudah ngelamar baru ketahuan. Iya itu Tuhan sayang banget sama kamu. Benar sama juga sama Iqbal ya tadi ya, Iqbal sama tuh Kevin. Ini silakan, ini time. By the way Kevin, lu udah di Indo lagi atau masih di London? Audinamit bang, kayaknya one day kalau ada waktu gue pengen cerita juga deh, eye to eye biar lega. Boleh, silakan. Lu tahu nomor gue kan, Audi? Langsung aja di Japri. Aman itu, kita segerakan lah. Kevin udah di Bandung, oke, udah selesai kuliahnya ya. Gak nyangka ya mendapatkan cerita-cerita yang kayak gini tuh dari teman-teman tuh bikin ngerenung gitu loh. Karena bukan apa-apa, seringkali kita merasa permasalahan yang udah ada di pundak ini kayaknya paling berat gitu. Ternyata masih banyak loh teman-teman di luar sana tuh yang lebih parah daripada kita gitu. Kata Fauzi, fokus dulu karir, buktiin kalau bisa dapet yang lebih dari dia. Bener, yakin. Gue nggak tahu, ini udah sering banget gue bilang ya, kita sebagai manusia tuh sering kali ikut campur dengan hal-hal yang sudah menjadi teritorial dan hak vetonya Tuhan gitu. Ikut campur maksudnya. Oke, gue ulangin. Entah kenapa gue langsung ke distract dengan banyak hal. Kita sebagai manusia itu seringkali ikut campur dengan urusan Tuhan, yang mana itu udah menjadi hak prerogatifnya Tuhan, baik teritorialnya kah atau hak vetonya kah, seperti rezeki, jodoh. Padahal itu kan udah Tuhan yang atur gitu. Jadi ya benar kata Fauzi tadi ya, fokus aja dulu sama karirnya, nanti akan ketemu kok sama orang yang terbaik menurut versi Tuhan. Halo kak, kata MGG. Halo juga, apa kabar? GLNG, gue bacanya Gilang. Bang boleh curhat bang? Boleh dong. Silakan diketik di komen ini aja. Karena gue pakai satu kamera, lagi nyobain satu set ini. Jadi ya agak susah untuk mengakomodir kalau dia pengen join. Tapi bisa dicobain nanti. Afin Marsudiono, tiap orang punya titik suksesnya masing-masing. Bener. Bahkan titik suksesnya itu
bukan berarti selalu bergelimang harta ya, karena sukses itu banyak hal sih, yang penting bahagia. Versinya juga masing-masing itu berbeda. Belibet. Fauzi, rata-rata laki yang banyak curhat rupanya. Nggak, gua tahu. Nah ini, gue juga pengen ngebahas ini sih. Bukan maksud mendiskreditkan ya, tapi somehow belakangan di sosmed ini sering banget gua ngelihat yang selingkuh justru yang cewek. Kenapa? Iqbal, Bang Kevin syukur udah di Indo jadi bisa langsung face to face buat urusin masalahnya. Sedangkan gue masih beda negara dan gue gak bisa apa-apa buat ngelarin masalah gue. Ya kalau memang pada kenyataannya sampai di situ doang urusan percintaan lo sama dia, ya udah. Berarti yang terbaik, kayak ada tadi yang bilang juga, berarti Tuhan sayang sama kamu. Jangan sampai nanti ketika sudah berumah tangga parahnya baru ketahuan dan ngelakuin gitu, kayak lebih hancur gitu loh. Berat ya. Mary Alvin lagi galau tapi bukan tentang cinta. Gimana dong? Boleh. Emang Mary galaunya tentang apa sih? Cerita sini ya, cerita. Kata Kevin lagi nih, Tuhan benar-benar sayang banget sama aku. Betul. Karena aku dapat kabarnya 2 jam sebelum aku umroh. Oke, aku pas di Vatikan dapat kabar itu. Oh maksudnya, oh pas lagi mau ke Vatikan. Pakai diksinya umroh lagi. Oke. Ya, benar. Emang benar-benar sayang Tuhan sama kamu. Sebentar. Aku gak bisa urusin face to face karena aku udah minta ketemu sebelum aku tahu ini. Mantan gue bilang dia mau teriak kalau aku ketemu dia. Damn. Gue nyesek sih. Asli nyesek. Maaf kak, aku bukan mau curhat, cuma mau muji suara kakak aja. Suara yang bikin nyaman. Siapa nih? Oh, Ria Agustina. Oke, terima kasih Karya. Terima kasih. Fauzi, biarkan doa berperang melawan takdir di langit. Bener banget nih. Ketika kita emang udah nyerahin semuanya kepada Sang Kuasa, udah deh, kita sebagai manusia jalanin aja peran masing-masing deh, gitu. Sedih ya. Gue punya orang tua, punya adik-adik, tapi gak ada satupun apresiasi yang gue dapet. Usaha juga udah, ibadah juga udah, tapi ada yang kurang bang. Ini sama gak sih sama Gilang? Oh beda lagi. Oh Gilang yang tadi pengen curhat ya. Oke, gue coba dalamin lagi ya. Jadi Gilang sudah melakukan hal terbaik dalam hidupnya, tapi tidak dapatkan apresiasi baik dari orang tua, dari adik-adiknya. Ibadah juga udah. Gini Gilang, ini sorry gue mengasumsikan nama lu Gilang ya. Kenapa validasi hal yang terbaik yang sudah lu lakuin itu lu harapin dari orang? Kenapa lo gak ngelakuinnya untuk diri lo sendiri aja? Kalaupun akhirnya mendapat pujian dari orang lain, ya itu bonus. Kenapa sih kita selalu mengkotakkan sebuah kebahagiaan itu karena dari omongan orang-orang gitu? Paham gak ya? Jadi menurut gue, fokus aja ke diri lo sendiri. Lakukan hal yang terbaik yang lo bisa, dan udah lupain. Walaupun itu orang tua, karena walaupun bagaimanapun udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti sama orang tua. Memang sih gak dapat apresiasi itu emang dari orang terdekat ya. Emang pengen berkata kasar ya, tapi ya udahlah. Nah, gue berpikirnya ya udah nggak usah. Bukan berarti yang kamu bisa kok sabar, nggak gitu juga sih. Jangan buang energi lo untuk memikirkan hal-hal yang nggak bisa lo kontrol gitu, kayak
apresiasi dari orang tua, dari adik-adik lu segala macem, ya nggak usah. Lu fokusin untuk diri lu sendiri aja. Misal lu udah bekerja sekian kerasnya dari pagi ketemu pagi, ya udah, itu buat diri lu sendiri. Walaupun lu bisa menyisihkan buat orang tua lu, buat adik lu, ya itu sebagai kewajiban lu. Jangan harapin apresiasi dari mereka sih. Wow, gue gak nyangka Sleep Call malam ini akan benar-benar sedalam ini sih. Asli. Bagaimana cara menyikapi kalimat ketidakmungkinan yang selalu disemogakan? Kata Rito Suhaila. Ketidakmungkinan yang selalu disemogakan. Ya namanya kita manusia kan nggak punya power untuk ketidakmungkinan menjadi mungkin kan. Yang perlu kita ingat adalah kita ini hanya pion, kita ini hanya pemeran yang menjalankan skrip dari skenario dari Tuhan. Ya udah, jalanin aja. Ya kita cuma hanya boleh berharap sih. Wiwi, hadap kamera boleh nggak? Pengen tahu toh. Jangan. Jangan, nanti kamu nggak bisa tidur. Mimpi buruk. Kak Joy, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pridayanti, bang mau curhat boleh, monggo. Kalau cowok tiba-tiba ngilang, gak ada kabar gimana? Mungkin lagi sibuk sama kehidupannya, lagi mengejar karirnya, atau lagi ngedeketin seseorang. Kok jahat gue ya? Kok jadi malah bikin overthinking ya? Dede Agus, apakah ini egois? Dia sudah meninggal tapi gua sayang, tapi gua sudah punya pasangan, nyesel sampai sekarang. Ya sebenarnya nggak egois, cuman dia kan udah meninggal juga. Kamu juga harus memperhatikan pasangan kamu sekarang sih. Jangan dibayangin terus kalau dia yang udah pergi tuh masih ada, atau kamu masih ngebayangin. Enggak, jalan ceritanya udah usai dan kamu belum, gitu ya. Dede Agus, oh tadi udah. Anantabut, solusi minum bir takut mabuk, minum teh asam lambung, minum kopi gua gak kuat kafein, tapi gua lagi stres bang. Pertama, minum bir atau alkohol bukan jawabannya, apapun kondisinya. Sorry, gue menjadi salah satu orang yang menentang itu. Terus minum teh asam lambung, minum kafein juga bisa asam lambung, bener. Lagi stres, gue nggak tahu nih. Kalau gue sebagai muslim, gue akan, ini terdengar akan sosok bijak, sosok alim ya. Enggak sih, gue serahin sama sang kuasa sih. Misal kalau lu muslim, coba deh intensitas lu sama Allah udah seberapa deket sih? Atau kalau lu misalnya non muslim, ya ibadah lu gimana? Gue sangat percaya itu, karena gue sudah menjalani hal-hal yang gue gak bisa dan gak tahu solusinya apa terhadap masalah yang gue hadapin. Gue pernah segelisah itu, sekacau itu, setakut itu. Tapi ketika gue nyerahin semuanya sama sang kuasa, dan peran kita sebagai manusia hanya menjalankan apa yang sudah dikasih skenarionya, ya udah jalanin aja. Kayak Panji pernah bilang waktu itu, terkadang sebuah masalah itu gak harus dicari solusinya, yang dibutuhin cuma bertahan doang. Benar, gue setuju banget. Saat kita dalam perjalanan dan berada di tanjakan, capek emang iya, tapi akan ada satu titik ketemu puncak pasnya, yang ketika udah berada di sana, kita akan bisa ngeliat pemandangan indah banget. Ingat, kita gak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menggunakannya untuk berlayar.
Gitu ya, Ananta. Udah lama gak sleep call, sekalinya sleep call berat-berat banget. Oke, lanjut. Bang, cara menghadapi cara menghadapi mood cewek biar kita nggak ngerasa capek. Wah, aduh, ini butuh jawabannya dari teman-teman cewek yang lain sih. Gimana cara ngadepin mood cewek ya? Aduh, gue agak sedikit frontal sih. Jangan gue yang jawab, takut gue jawabnya. Gini, karena gue tidak akan berfokus pada ceweknya atau cowok segala macam. Dalam sebuah hubungan itu seperti menari tango. It takes two to tango. Butuh berpasangan. Jadi kalau mau menari tango itu keduanya harus berjalan seiringan. Gak bisa sendirian. Effortnya itu dari kedua belah pihak. Ini agak sedikit vulgar atau gimana, tapi ini akan bisa diterapkan buat teman-teman yang akan menikah atau sudah menikah lebih tepatnya. Dan kalau belum, mungkin bisa jadi catatan aja dulu. How to make your man happy. Itu kuncinya cuma 2. Full belly and empty balls. Kalau how to make your woman happy, tugas lu cuma sebagai laki-laki juga 2, provide and protect. Jadi di sini keduanya tahu nih perannya masing-masing. Gitu ya, semoga dipahamin ya. Tapi ingat nih buat yang sudah mempunyai pasangan yang sah. Lisa, Kak, apa benar manusia layaknya cuaca mudah berubah? Enggak, itu cuma gini loh. Gak bisa dipukul rata kayak gitu. Kalau cuaca mudah berubah, bukankah itu karena keadaan bumi yang udah berantakan juga karena manusia? Azan dalam ke apa? Nggak ngerti. Orang Malaysia kayak ini ya. Dalam rangka apa? Mungkin kayak jawab pertanyaannya. Kita lagi ngobrol aja sih. Fauzi, ibadah solusinya kalau lagi stres dekati Tuhan. Bener. Gue setuju banget sama Fauzi. Bener banget. Deketin Tuhan deh. Gue tuh pernah ketampar sama ada satu VT atau reels gitu ya. Sorry, ini bukan bermaksud berdakwah atau gimana, karena kita di sini multi agama. Tapi ini dari sisi Muslim, gue ini ngerasa ketampar banget. Gue rasa ketika ini ditransfer dan diterjemahkan ke masing-masing agama, gue rasa akan sama outputnya. Katanya gini, capek-capek ngeberesin hidup, yang berantakan sholatnya. Itu buat gue sih hancur banget sih. Kalau masalah hancur, sebenarnya setiap manusia pasti punya sisi hancurnya. Betul, saya pun mengalami. Saat saya tahu beberapa orang membicarakan saya di belakang, tahu dengan mata kepala sendiri hancur patah. Wiwi, perlu diingat. Sebelum gue jawab, kata Akris, suara gue kecil ya. Semoga udah enggak ya. Ini udah digedein. Atau mungkin dari headsetnya lu aja ya. Gini, buat teman-teman yang tahu lagi diomongin, atau buat teman-teman juga nih ya, kalau ada yang ngomongin kita di belakang, perlu diingat bahwa kita berada di depannya. Paham ya? Kalau kita diomongin orang di belakang, artinya kita sudah ada di depan mereka. So, teruslah berjalan, tinggalin.
Oke ya. Kita lanjut. Kok ada cowok sejahat itu ngilang tanpa kabar? Padahal awalnya dia minta kenalan dan ngasih kabar tiap hari. Lalu mau 2 minggu terakhir hilang tanpa jejak, padahal sudah kuchat gak dibalas. Pridayanti, cowok tuh gak cuma satu. Kamu move on aja. Kalau kamu masuk di awal sesi ini, kamu akan sangat terkejut dengan apa cerita yang di atas teman-teman share. Bayangin, 8 tahun sudah berhubungan, LDR karena harus kuliah ke luar negeri, sedang mempersiapkan mau ngelamarnya, propose-nya, tapi malah ketahuan si ceweknya selingkuh. Gimana? Gak kurang sakit apa? Jadi kalau misalnya Pridayanti masih yang PDKT, ya udah, kamunya harus tough juga. Kalau yang kamu ngejar nyari dia, semakin kabur lah dia. Cuekin lagi aja. Gue cuma butuh dorongan, dukungan. Lu tahu tipikal orang yang bisa usaha kalau dapat dorongan. Satu pun gak ada bang. Keluarga gue ngerendahin gue semua, sampai gue mikir kurangnya gue di mana. Udah jelek jadi anak dan kakak. Gilang, baik lagi ngomongin yang tadi sih. Kenapa harus bergantung dengan dorongan orang lain? Ibarat kata kayak naik sepeda. Emang sepedanya jalan karena ada yang ngedorong di belakang? Enggak kan? Lu bisa ngegoes itu sendiri kan? So temukan trigger untuk ngegoes sepeda lu sendiri. Jangan ngarepin orang ngedorong di belakang. Terus jangan fokus sama pendapat orang. Selama lu melakukan hal yang halal, yang baik, gak ngerugin orang, ya udah, fokus ke situ aja dulu. Hello Glee. Kata-kata hari ini udah banyak tuh. Gak hanya kata-kata aja. Gilang, San ke-29, lu udah dihargain sama si cewek lu. Wiwi, dan di antara mereka ada bestie banget. Terus sampai beberapa bulan pas hatiku siap, tak ajak face to face, nangis dia ada 2 jam. Tak ajak ngobrol 4 mata, aku bilang aku gak benci, hanya kecewa. Malah aku dibilang egois. Ya berarti mereka ya udah segitu doang takarannya, Wi. Udah, dengan kamu ngajak face to face dan nangis dianya, itu sudah menjawab seberapa levelnya. Gue khawatir mulut gue menggunakan kalimat atau diksi yang tidak pantas. Levelnya udah segitu aja udah gitu. Move on aja, lanjut aja. Toh bukan dia yang ngasih kita makan kan? Nurul Komaria, kukira dia menyembuhkan luka, tapi ternyata dia menambah perih di luka yang belum sembuh. Tapi tetap thanks sudah ngasih pangeran di hidupku. Oh, wow. Berarti Nurul udah nikah ya? Ini maksudnya suaminya ya? Atau udah divorce? Perihal luka, gue tuh sangat suka dengan analogi bahwa ketika kita kecil dulu dan sedang belajar jalan, untuk bisa berjalan, nggak kehitung tuh kita jatuhnya gimana, nyungsep, kepala benjol segala macam. Tapi kok bisa ya kita masih berdiri dan berjalan walaupun tertatih? Karena dengan demikian akhirnya kita bisa berlari, nggak cuma jalan, bisa lari. Jadi kalau ada yang nambahin luka, itu tandanya kamu orang yang kuat. Bukan berarti untuk disakitin terus. Kalaupun ternyata pada akhirnya kamu udahan dengan
dia itu, ya berarti kisahnya udah selesai. Seru juga ternyata malam ini. Kata Gilang, semua ada karmanya. Jadi lu tahu kalau dia bukan jodoh lu. Betul. Sama Gilang, lu juga ya. Tetap semangat ya. Walaupun itu klise banget omongannya. Semangat ya, ya. Ya mau gimana? Bang, sebetulnya saya yang gagal mendapatkannya atau dia yang memang gak suka. Wah, gue gak tahu nih konteksnya gimana. Wiwi, tapi habis itu dia minta aku suruh minta maaf ke teman-temannya. Tak jawab, yo maaf gak bisa. Ini tiba-tiba gue jadi agak Jawa gimana ya. Harga diri aku bilang. Harga diri aku bilang. Soalnya aku udah bersikap lama pura-pura gak tahu, gak ada perubahan malam jadi. Sekarang udah gak peduli. Tepat. Yang kamu lakukan, Wi, itu udah tepat banget. Cuekin. Gak usah peduliin. Asli. Apalagi buat temen-temennya. Ih, najong. Asli, najong banget itu mah. Karena ini gue belakangan sering banget mendapatkan konten-konten tuh di Reels atau TikTok segala macam yang ketika diresapin ke, oh benar juga ya. Contohnya gini. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi gue coba terjemahkan bahasa Indonesia ya. Maksudnya secara pemaknaannya. Ketika ada orang yang mau hadapin kita tanda kutip nih, mau ribut, tapi dia bawa orang lain, bawa teman-temannya, bawa pasukannya, ngadepin kita sendiri. Artinya apa? Artinya kita tuh orang kuat. Kebayang gak seberapa kuatnya kita? Sampai dia harus bawa teman-temannya. Terus kayak tadi itu udah gue bilang juga, ketika ada orang yang ngomongin lu di belakang, berarti itu tandanya posisi lu udah di depan. Dan kalau ada yang manfaatin lu, berarti lu punya value. Gitu. Ozi, kayaknya yang curhat di sini harus belajar tentang stoikisme. Aduh. Ya itu pendapat Fauzi, it's okay, gak apa-apa. Kalau gue sih mendekatkan diri ke Tuhan sih. Dimas, bang capek bang. Gue mati-matian menjaga lisanku untuk menjaga perasaan orang, tapi orang malah mati-matian membunuh perasaanku lewat lisan mereka. Wah, yang Dimas lakuin itu udah tepat. Karena tajamnya lidah itu gak terkira. Dan jangan ke bawah arus ya Dim ya. Karena mereka udah nyakitin lu lewat kata-kata mereka, lu ngebalas enggak. Tapi ada kalanya lu speak up. Kapan? Lu yang tahu. Fitriana, tenang banget dengar suara lu bang. Makasih. Nadia Puspita, sumpah suara bikin nyandu. Waduh. NVNT8, makasih ya udah nemenin. Sama-sama. Alia Saida, luka. Hanya ada satu luka yang paling dalam. Ayah bukan cinta pertamaku. Bahkan ayah adalah luka pertamaku, ya Allah. Alia, gue akan ngerespon komen Alia dengan kata sabar ya.
Walaupun baik lagi itu klise dan gue benci ngucapin kayak gitu. Gue benci banget ketika seharusnya seorang anak perempuan mendapatkan perlindungan dari orang ayahnya, lebih tepat. Ketika seorang perempuan harusnya cinta pertamanya adalah pada ayahnya, tapi yang ada malah Alia malah mendapatkan luka pertamanya dari ayahnya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen curhat lebih lanjut, bisa submit aja tuh curhatan kalian di curhatan terdalam. Linknya ada di bio. Kalian pilih situ, ada curhatan terdalam. Nanti ada Google Form di situ. Kalian isi data-datanya. Kalian mau ngomong apa segala macam terserah. Terus masukin nomor teleponnya. Karena apa? Karena bisa jadi nanti tim YTD akan kontak, kita akan ngobrol. Karena dengan ngobrol bukan berarti kami akan memberikan solusi, tapi setidaknya teman-teman ada ruang yang aman dan nyaman untuk melampiaskan beban yang selama ini dipendam. Gitu ya. Ya Allah, asli gue speechless ya. Yang tadi 8 tahun disakitin, dikecewakan, dikhianatin, sekarang ada seorang anak perempuan yang Alia asli gue Alia DM ya, kalau butuh ngobrol, atau isi aja tuh di form curhat terdalam, ceritain kayak gimana nya, garis besarnya juga nggak apa-apa. Dan kalau butuh ngobrol, silakan tulis nomor WA-nya, kita kontak-kontakan. Kita ngobrol online aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Dayu Wipra lagi dideketin sama 2 orang. Mereka baik dan mereka dual of service. Tapi gua gak terlalu tertarik dengan mereka. Justru gua suka sama orang yang tidak suka sama gua hanya karena dia minder. Solusinya sebenarnya udah kejawab. Kalau lu nggak suka sama 2 orang tadi, udah nggak usah dikasih harapan. Kalau lu suka sama orang yang nggak suka sama lu karena dia minder, kenapa nggak lu aja make a move, gitu ya. Wiwi. Nah, ini kemarin ada anak magang baru kan bang, langsung dikasih tahu nggak boleh deket-deket sama aku. Wes pokoknya aku dijelek-jelekin A sampai Z. Nah justru sekarang anak magang ini deket sama aku kak, sama aku, katanya nyaman jalan sama aku. Ternyata akan ketemu sama orang satu frekuensi sama lo. Dan segala rupa omongan buruk mereka tentang lo nggak terbukti kan. Toh merekanya aja yang buruk, ngomongin di belakang apaan, udah biarin aja. Karena kebenaran sejati itu nggak usah diumbar-umbar, nggak usah yang diafirmasi sana sini, nggak usah. Yang kebenaran akan muncul sendiri kok, kebenaran itu seperti apa. Alia, makasih bang udah respon. Sama-sama Alia. Dan again, please boleh DM atau tulis di ini ya, form curhat terdalam. Dan baik lagi ya, gue infoin lagi buat teman-teman yang pengen curhat, apalagi yang mungkin identitasnya nggak mau dibuka, boleh banget
curhat di curhatan yang terdalam. Di curhatan yang terdalam, formnya ada di bio. Langsung aja diklik, cari situ ada curhatan terdalam. Isi Google Formnya, ceritain sumpah serapah yang pengen kalian tumpahkan, boleh, monggo, ceritain sebebas-bebasnya. Nanti kita baca, dan kalau bersedia akan kita kontak untuk ngobrol. Oke. Alia, sontak nama kamu langsung kerekam di memoriku. Foul pack. Bang, kalau punya pacar tapi cowokku selalu belain temennya, katanya cuma temen, terus aku harus apa? Bang, kalau punya pacar tapi cowokku selalu belain temennya. Kamu cewek, punya cowok. Nah, cowok belain temennya nih. Berarti temennya ini cewek juga, gitu ya? Katanya cuma temen. Jujur ya, bukan mau bikin overthinking, tapi gua adalah orang yang, sorry to say, gak percaya ada cowok sama cewek pure temenan. Gua gak percaya. Ya balik lagi, ada bang buktinya. Iya, ya gak apa-apa. Tapi kok akan bertanya lagi, yakin gak ada rasa? Tapi ya udahlah. Oke, lanjut. Aulia Mei 28. Suka bingung milih kumpul sama keluarga, tapi malah bikin gak nyaman. Sebentar, gak tenang. Iya, aku ngerti. Emang keluarga itu utama, tapi kalau gini kan gak enak. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kok bisa kamu gak nyaman sama keluargamu? Harus tahu dulu nih, masalahnya tuh di mana. Nandika, bang mau sharing. Oke, jika kita nikah, tapi cowoknya kayak gak mau buat ceweknya tinggal bersama, malah disuruh kerja terus, itu gimana bang? Sebentar. Gak mau buat ceweknya tinggal bersama. Kok gimana? Gini ya, gue gak peduli dengan feminisme atau apa yang cewek harus setara dengan cowok, enggak. Sorry, gue akan bersikukuh dengan pendapat bahwa ketika menikah, maka tugas seorang suami adalah menyediakan kebutuhan untuk anak istrinya. Kalau toh si istrinya mau kerja, ya gak apa-apa. Itu udah jadi pilihan dia. Tapi kalau disuruh kerja terus tuh gimana ya? Harus tahu juga nih, maksudnya apakah secara finansial dia gak mampu, atau jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Gitu ya. Wiwi, benar itu. Satu lawan satu gak berani. Beraninya ajak-ajak kelompok, tapi berani cuma ngobrol di grup WA. Ya udah, ketaker tuh istilahnya tuh, Wi. Kamu ngelenggang aja udah. Mereka bukan levelmu. NVNT, aku isi ya Google Formnya. Oke. Nanti akan dilihat ya. Tuh, kayaknya fallback udah aku jawab ya, yang perihal itu tadi ya, cowokmu lebih belain temennya. Agak dicurigain sih. Tapi kamunya juga jangan overprotective sih menurut aku. Bang, gue followers selama lu dari 2015. Wah, mantap. Gak mau lempar tumbler ke arah gue. Yang ini. Kelihatan gak ya? Gelap tuh. Kelihatan gak ya? Tuh, mau. Teman-teman, kalau misalnya YTD bikin merchandise gimana? Gak usah ribet-ribet dulu. Kepikirannya mau bikin mini, mau bikin t-shirt gitu deh.
kayaknya udah mulai banyak yang nanyain gitu. Karena dulu tuh pernah kita kolaborasi dengan sama maksudnya redundant banget si abang ini ngomong ya. Pernah kolaborasi sama Holy Wings, dan itu cuma dijualnya di Holy Wings doang, gak bisa di online platformnya kita juga. Tapi di online platformnya mereka itu alhamdulillah bukan lumayan, sold out bahkan kalau nggak salah. Jadi teman-teman, ya tadi itu mau bikin merchandise kayak t-shirt, hoodie. Kalau nggak tahu apakah bisa bikin tumbler, ya kalau ada yang mau tumbler juga langsung lah. Oh by the way ini waktu itu dibikin ketika YTD hadir di sebuah event Indonesia Comic Con tahun berapa ya? 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu. Iseng bikin, akhirnya ada ide bikin tumbler. Tuh di sini ada tulisannya tuh, ada quotesnya. Kamu sudah hangus, jangan biarkan kamu haus. Cie, apa sih? Gitu. Ada yang mau? Ada yang mau langsung ketik mau. Atau misalnya kalian punya ide merchandise apa sih yang lucu gitu buat YTD dan kalian akan beli, terus di komen ya. Oke, kita lanjut. Tapi jujur ya, trauma banget dalam pertemanan. Tapi anak-anak magang ini baik banget. Dan mereka pernah bilang pengen nyembuhin traumaku dalam berteman. Alhamdulillah pemberian Tuhan di luar pikiran. Ya temenan kan bisa sama siapa aja, ya kan? Temenan bisa sama siapa aja. Mending lu buat buku bang, serius gua, dari cerita hidup lu atau pendengar lu. Gas bang. Buku lagi dibikin, gak tahu prosesnya kelamaan nih, gua ngerti gimana. Terakhir lagi mau didesain atau apa gitu. Lagi dibikin. Mau oke mantap. Dibikin. Maunya apa nih? Kasih saran dong selain t-shirt apa-apa gitu ya yang kalian pengen gitu dapat merchandise dari YTD. Wah, dari 2015 ya. Mantap juga nih. Stiker. Oh, nice stiker. Ya, stiker. Benar bikin stiker gitu ya. Yang murah-murah aja dulu, yang lucu-lucu gitu ya. Kemarin tuh udah kepikiran bikin apa lagi gitu. Jadi gak sabar. Ini lagi proses, kita lagi nyari vendornya untuk bikin, lagi ngekurasi quote-quote-nya apa aja segala macem gitu. Oh ya, sama ini juga sih, sedikit bocoran. Merchandise YTD itu nanti kita ngambil quote-quote dari bukunya YTD untuk mulut kata gitu. Jadi kita pilih beberapa quote, kita jadiin merchandise gitu. Mau casing HP dong Mbak, yang ada quotesnya kasih YTD. Suara saya kurang ngebas apa ya, dipanggilnya Mbak gitu. Oke, lucu nih. Stiker quote, oke. Dibikin kayak stiker pack gitu kali ya. Jadi dalam kemasannya itu ada beberapa stiker kayak 10 atau 5, nggak tahu 10 atau 15 gitu. Jadi ada macam-macam gitu kali ya. Mungkin besok bikin postingannya yang nanyain ke teman-teman kira-kira merchandise apa sih yang dimau dari YTD gitu kali ya. Nanti ramein ya, biar tim gue baca. Habis itu gue pecut-pecutin kerja lo. Oh iya teman-teman, alhamdulillah nih sekarang YTD, mungkin teman-teman yang masih aktif ngikutin YTD, kenapa YTD ya hilang timbul segala macam, karena ngerjainnya cuma sendiri berdua gitu. Nah sekarang itu udah mulai ada timnya nih, pelan-pelan dibikin gitu. Jadi alhamdulillah kontennya udah mulai rajin gitu. Dibantuin ya, di share gitu, diajak follow lagi teman-temannya gitu ya. Salah manggil bang maksudnya. Iya, dimaafin. Saya pengikut sejak 2018.
Tapi baru kali ini ikutan live-nya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, iya gitu bang. Aku tunggu. Mantap. Duh, nggak sabar nih bikin merchandise-nya. Kalau bisa besok jadinya nih. Baik bang. Iya dek. Kenapa? Nah ini kadang-kadang hati suka up, kadang juga down. Soalnya ini perempuan asli, bukan pondasi. Jangankan cewek, cowok juga sama kok Wi. Setangguh-tangguhnya, setaf-tafnya lagi pasti ada sweet spotnya yang kayak langsung deng gitu, ada sih, pasti ada lah. Tenang aja. Berarti yang waktu itu tiba-tiba nge-DM ke aku mungkin timnya bang. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Karena udah mulai ada adminnya yang coba engage lagi dengan kalian. Nah kayak kemarin tuh kan bukan gara-gara sih, bukan gara-gara tuh kayaknya negatif banget ya konteksnya. Jadi waktu itu kan ada yang nge-DM apa gimana gitu, yang bilang follower YTD dari 2016. Terus gue angkat tuh ke story, rame yang DM segala macam gitu. Saking ramenya kan masuknya di request tuh nggak kebaca. Gue gak ngerti kenapa akun YTD, mungkin karena udah terlalu overload banget DM-nya sampai nggak kebaca segala macam. Nah sempat hilang tuh, gue bilang hilang segala macam. Terus belakangan karena udah mulai aktif lagi konten YTD, ini itu segala macam. Pas gue cek di request DM muncul lagi. Akhirnya gue coba balasin, walaupun cuma nge-love-lovein doang ya. Karena memang sejatinya aku love kalian semua. Gila. Queen Hovers. Kesel banget kenal cowok egois sama keras kepala yang gak hilang-hilang. Agak tricky sih ngadepin cowok gitu. Nggak cuma ke cewek doang tricky, cowok tuh juga tricky sih. Tapi ketika kamu udah dapet gitu titiknya udah asli, aduh, ntar ngebongkar lagi rahasia laki-laki, jangan lah ya. Iya bang, ntar gue ajakin teman-teman gue yang perasaan mereka lagi di abang kesedihan. Video call kosan bang, waduh. Anak kosan nih. Jadi teman-teman tuh di grup Telegram YTD tuh gue nyebutnya kosan YTD. Pada nggak bayar kosan tuh, nggak bayar sewa, udah lama banget. Semangat terus ya bang, dan tim YTD makasih, sehat dan selalu berkah terus ya bang. Kalian juga ya, doa terbaik buat kalian. Udah berapa menit ini ya? Udah setengah jam lah, jam kayaknya udah lebih. Tiba-tiba mulai pilek kan tuh. AC pas di kepala lagi nih. Jadi buat teman-teman yang pengen curhat, bisa langsung ditulis aja ya di curhat yang terdalam. Linknya ada di bio. Langsung klik aja, tulis. Nanti kita kontek-kontekan buat ngobrol, oke? Dan gak cuma curhat doang. Kalau teman-teman punya puisi, boleh disubmit juga di situ tuh, ada puisi yang terdalam. Tuh. Wah, seru sekali ternyata. Kayaknya udah dulu kali ya. Udah terpuaskan rinduku untuk ketemu teman-teman di Sleep Call, dan sudah terjawab juga permintaan teman-teman untuk Sleep Call di YTD. Buat anak kosan sabar ya, bapaknya lagi puyeng ini. Bang, tahu nggak suara kamu kayak papa aku? Waduh, papa yang terakhir ketemu 5 tahun yang lalu, sekarang udah nggak tahu kemana. Aduh please deh, aduh ya Allah. Wow. Doain aja buat bapaknya, papanya. Yang penting sehat terus ya pak. Jangan lupa istirahat, karena anakmu ini menanti kamu pulang.
cukup sampai situ aja dulu ya. Lama-lama makin berat ini. Tak kenapa belakangan kayak yang hati tuh lagi kayak dibuncah gitu loh dengan berbagai macam hal dan gampang banget renyuh. Gak jadi nengok kamera nih, jangan. Ini aja dada aja dada. Mas coba nengok, jangan. Nanti gak usah tidur. Yaudah segitu dulu ya. Terima kasih sudah menemani sleep call malam ini. Sehingga oke. Sehingga hati ini sudah semakin lega. Bisa ngobrol dengan teman-teman. Semoga next bisa lebih rutin lagi. Mohon maaf kalau masih yang hilang timbul sleep call-nya. Maklum gitu. Belakangan ini katakannya kayak apa saja di kehidupan aku. Terima kasih. Dari tadi mau closing susah banget. Ya segitu dulu teman-teman. Sehat-sehat kalian semua. Bahagia walaupun kebahagiaan masih tertunda. Tenang aja. Akan ada waktunya. Segitu dulu. Gua nggak bisa menahan apa yang ada di dalam. Agak sedikit lebay atau gimana. Tapi jujur cerita yang gue dapetin malam ini benar-benar yang pengennya berkata kasar sih. Tapi jangan lah ya, gak gitu lah ya. Gak harus berkata kasar. Gitu dulu deh. Terima kasih teman-teman. Sehat semua ya. Dadah.